Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, Bapak mendoakan semoga Ananda sekalian diberikan kesehatan dan diberikan semangat dan motivasi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Baiklah, Ananda sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan soal ulangan tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran IPS kelas 8. Kita mulai dari nomor 21. Karena di video kedua kemarin kita sudah membahas dari nomor 11 hingga nomor 20. Kita mulai nomor 21. Di sini pertanyaannya, akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkum Pasifik adalah di akibatnya atau dampaknya. Yang A, sering terjadi banjir, B, beriklim tropis, C, banyak memiliki pantai, D, sering terjadi gempa bumi. Nah, ini berkaitan dengan sirkum Pasifik. Kita lihat di sini peta ya, peta dari wilayah Indonesia dan Asia Tenggara umumnya berkaitan dengan sirkum Pasifik. Apa dampaknya terhadap wilayah Asia Tenggara. Nah, ini dia. Ini merupakan jalur dari sirkum Pasifik ya. Nah, ini namanya Pacific Ring of Fire. Jadi cincin api Pasifik. Ini merupakan daerah pertemuan lempeng bumi, kemudian juga merupakan daerah terdapatnya deretan-deretan gunung api mulai dari Selandia Baru ini ya sampai dengan wilayah Amerika bagian selatan. Nah, apa dampaknya? Nah, dampak dari sirkum Pasifik ini adalah memberikan dampak sering terjadinya gempa bumi karena wilayah ini merupakan wilayah pertemuan lempeng bumi. Jadi jawaban yang tadi adalah sering terjadi gempa bumi. Jawabannya adalah D ya, D. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 22. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomian umumnya didukung oleh industri dan perdagangan yaitu. Kita lihat profilnya satu persatu ya. Kalau dilihat secara umum, negara-negara di ASEAN itu perekonomiannya itu tidak terlepas dari sektor agraris atau bidang pertanian. Tapi ada satu negara maju yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Siapa dia? Nah, itulah dia, negara Singapura. Tapi untuk Anda sekalian, mari kita cek kebenarannya ya. Ini yang di H, bagian H, negara Singapura ya. Bisa kalian lihat mulai dari halaman 33. Untuk perekonomiannya berarti dia dibahas di halaman 35. Ini dia perekonomian. Bisa kita lihat di sini, letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan, distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lintas laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Jadi di sini jelas transito perdagangan, jadi sektor perdagangan. Di paragraf kedua di sini seperti telah dijelaskan dengan singkat di atas, penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Jadi jelas negara Singapura itu perekonomian di sektor perekonomiannya di sektor perdagangan dan sektor industri. Jadi jawabannya adalah negara Singapura atau C. Lanjut,
Pertanyaan nomor 23. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? Ya, kita lihat di soal-soal terlebih dahulu kemarin sudah dibahas juga menganalisis negara-negara ASEAN baik dari segi penduduk maupun iklim ya. Di sini sepertinya jawabannya adalah A, Myanmar. Tapi kita pastikan dulu ya, kita lihat profil negara Myanmar ya, untuk memastikan kalian tentang iklim negara Myanmar. Ini dia Myanmar ya, dimulai halaman 30. Iklimnya ini dia. Iklim Myanmar itu bagian selatan tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Jadi jawabannya adalah negara Myanmar atau A. Berikut 24 nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi negara ASEAN antara lain. Kalau pengungsi berarti ada negara lain yang menampung atau menolong para pengungsi tersebut. Berarti ini sudah jelas ini unsur kemanusiaan. Berarti sini jawabannya yang ada unsur kemanusiaan itu B, memupuk rasa kemanusiaan. Lanjut nomor 25. Perhatikan negara-negara berikut. 1 Kamboja, 2 Malaysia, 3 Laos, 4 Indonesia, 5 Vietnam. Negara-negara ASEAN yang berideologi komunis ditujukan oleh nomor. Kita lihat di sini yang kemungkinan bukan komunis sepertinya Malaysia dan Indonesia. Jadi kata kuncinya Malaysia, Indonesia itu bukan negara komunis. Jadi untuk memastikannya kita cek 1 Kamboja ya, negara Kamboja apakah dia berideologi komunis. Kita lihat negara Kamboja dulu. Atau barangkali kalau ketemu dulu nanti Laos bisa juga. Kita lihat di sini Laos ya. Laos ini pemerintahan Republik Komunis, berarti dia ideologi komunis. Nah, berarti 3 termasuk. Lanjut negara berikutnya, Laos komunis tadi ya. Negara berikutnya di sini Kamboja. Kamboja Republik Komunis juga. Nah, berarti Kamboja juga komunis. Ya, Kamboja komunis, Laos komunis. Ya. Yang ada kemungkinan 1-3. 1-3. Berarti 1-3-5 pasangannya Vietnam ya. Kalau Anda juga masih ragu bisa dicek negara Vietnam itu ideologinya apa. Ya, negara Vietnam. Kita lihat di sini, berarti ke bawah negara Vietnam. Itu dia ada atasnya. Negara Vietnam. Ya, negara Vietnam. Apakah ideologinya? Lihat ke atas. Ini Vietnam, nah, Republik Komunis. Jadi jawabannya adalah 1-3-5. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 26. Perhatikan negara-negara berikut: Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Myanmar. Negara-negara ASEAN yang berbentuk republik ditujukan oleh nomor. Ya, kalau kita di sini melihat Malaysia, Brunei itu adalah merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional atau kesultanan kalau Brunei Darussalam. Nah, berarti di sini Indonesia itu republik karena Republik Indonesia nama. Kemudian Singapura juga republik yang dipimpin oleh presiden. Dan apabila masih ragu kita lihat Myanmar. Jadi kita cek Myanmar ya. Kita lihat di sini Myanmar. Negara Myanmar. Apakah dia kerajaan atau republik? Nah, di sini Myanmar bentuknya republik. Nah, jadi jawabannya
Indonesia, Singapura, dan Myanmar 3, 4, 5. Jadi jawabannya D. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan tabel berikut. Kolom A itu 1 Filipina, 2 Indonesia, 3 Malaysia. Kolom B 1 rupiah, 2 ringgit, 3 peso. Kolom C 1 kayu dan minyak bumi, 2 timah dan bauksit, 3 minyak bumi dan hasil pertanian. Pertanyaannya, pasangan yang sesuai untuk menunjukkan mata uang dan hasil sumber daya alam negara-negara ASEAN di atas adalah. Kita lihat analisisnya begini ya, Anda sekalian. Apabila kita memilih Filipina, berarti A1, dia harus ketemu pasangannya B3. Kenapa begitu? Karena Filipina itu mata uangnya adalah peso. Jadi kalau A1 tidak pasangan B3, berarti gugur saja dia. Itu cara Anda sekalian menjawabnya supaya cepat untuk memilihnya ya. Yang A2 nanti harus pasangannya dia B1 karena Indonesia mata uangnya rupiah. Kalau dia A3 Malaysia, berarti dia pasangannya B2 ringgit. Kita lihat A ya, pilihan jawaban A1 B1, A1 B1 berarti gugur. A nggak mungkin jawabannya karena ada salah. Yang B A1 B2 juga salah. Kita lihat yang C lagi. A2 B2 salah juga. Jadi kemungkinan jawabannya D. Kita cek A3 B2. Nah, berarti A3 B2 sudah tepat. A3 itu Malaysia, B2 itu ringgit. Jadi Malaysia pasangannya mata uang ringgit. Dan C2 itu timah dan bauksit. Jadi Malaysia juga penghasil timah dan bauksit. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 28 dan 29. Perhatikan peta berikut. Posisi negara Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia secara berurutan ditunjukkan nomor. Ya, Brunei. Kita lihat di peta ya, peta Brunei ya. Kita lihat peta Brunei di sini. Ya, berarti di buku paket di bagian awal ya. Nah, ini dia. Brunei berarti letak di sini ya. Berarti Brunei itu nomor 1. Kemudian Brunei nomor 1, kemudian Filipina letaknya di sini ya. Jadi Filipina nomor 2. Kemudian negara berikutnya apa tadi? Indonesia ya. Indonesia di sini kuning ya. Udah tahu semua Anda ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi untuk Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya berarti A ya. Lanjut nomor 29. Posisi negara Malaysia, Singapura, dan Thailand secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Malaysia. Di Malaysia di sini di atas Kalimantan ya, nomor 4 berarti. Kalau masih ragu, pastikan di sini Malaysia ya. Di Malaysia. Berikutnya setelah Malaysia, Singapura kecil ya. Di sini nih titiknya ya, Singapura. Berarti Malaysia 4, 5 ya. Kemudian berikutnya Thailand 4, 5 ya. Thailand berarti di tengah nih. Berarti 4, 5, 6. Nah, ini secara berurutan ya. Jadi 4, 5, 6 berarti jawabannya B ya. 29 jawabannya B. Lanjut nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kesamaan dan perbedaan wilayah. 4. Kebijakan protektif. Nah, pertanyaannya, faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat di buku paket Anda sekalian ya. Faktor yang
faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara di ASEAN ya. Kita lihat di buku paket. Ya, ini jawabannya adalah di halaman buku paket halaman 45. Jadi faktor pendorongnya adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, berarti nomor 1 betul. Lanjut, kesamaan dan perbedaan wilayah atau geografis. Kesamaan dan perbedaan wilayah, berarti jawabannya 1, 3. 1 dan 3 berarti jawabannya B. Nomor 30 B ya. Baik Ananda sekalian, kita sudah membahas soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 30 ulangan tengah semester ganjil pelajaran 2020-2021. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya, tentang materi berikutnya. Silakan Anda sekalian pelajari ya. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang mobilitas sosial. Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga Anda sekalian bisa memahami materi tentang pembahasan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.